Perubahan iklim telah mencapai puncaknya. Dunia tidak seperti dulu lagi karena perubahan pola laut, kenaikan suhu permukaan, dan mencairnya es di kutub. Berbagai belahan dunia mengalami bencana alam yang berbeda, seperti tsunami, banjir, kekeringan, letusan gunung berapi, gempa bumi, unjuk rasa anti-vaksin, topan, dan sebagainya. Kota-kota dan negara-negara hancur dalam hitungan detik. Sungai Timur menelan Manhattan bagian bawah dan gelombang panas menewaskan 2 juta orang sekaligus di Madrid. Dalam kondisi seperti itu, sudah jelas bahwa tidak ada satu negara pun yang dapat menyelesaikan masalah ini sendiri. Jadi, seluruh dunia bersatu sebagai satu kesatuan untuk melawan alam. PBB mendanai satu proyek tunggal dengan para ilmuwan top dunia untuk membuat satelit bernama Dutch Boy. Para ilmuwan bekerja tanpa lelah, bukan sebagai perwakilan negara mereka, tetapi sebagai perwakilan kemanusiaan. Setelah semua kerja keras, mereka akhirnya menemukan cara untuk menetralisir badai dengan jaringan ribuan satelit yang terhubung ke satelit Dutch Boy. Satelit-satelit tersebut dimaksudkan untuk menyebarkan tindakan pencegahan di bagian-bagian tertentu di dunia. Tindakan pencegahan tersebut memengaruhi elemen-elemen dasar cuaca dan menetralkannya sesuai kebutuhan di area tersebut. Proyek ini diawasi oleh para ilmuwan dari Stasiun Luar Angkasa Internasional. Misi ini berhasil dan situasi dunia berubah dalam beberapa hari. Dutch Boy diprogram dan dirancang oleh kepala arsitek, Jack Lawson. Ia juga memimpin kelompok ilmuwan dan merupakan alasan utama misi ini berhasil. Setelah kekacauan mereda, muncul masalah ketika pemerintah Amerika mencoba mengambil alih Dutch Boy dan mengklaimnya sebagai milik mereka. Untuk ini, mereka harus mendapatkan izin dari Jack. Namun, Jack percaya bahwa proyek tersebut bukan milik satu negara. Oleh karena itu, meskipun ia orang Amerika, ia tidak menerima tawaran tersebut. Karena hal ini, para pejabat memecatnya dari jabatannya dan mempekerjakan adik laki-lakinya, Max, sebagai gantinya. Max telah mengetahui tentang rencana para pejabat untuk memecat Jack dan bahkan membantu mereka dengan hal itu. Jack meninggalkan kantor dengan marah, bersumpah untuk tidak pernah memaafkan Max. Adegan kemudian beralih ke 3 tahun kemudian. Selama ini, Dutch Boy telah bekerja dengan sebaik-baiknya dan telah menstabilkan cuaca bumi. Namun, suatu hari, tentara Amerika di Afghanistan menemukan sebuah suku di tengah gurun. Yang sangat mengejutkan mereka, tempat yang tadinya panas itu membeku. Seolah-olah embun beku telah membekukan area tertentu dan orang-orangnya dalam hitungan detik. Situasi tersebut segera dilaporkan ke pemerintah Amerika dan sebuah pertemuan diadakan untuk membahas masalah tersebut. Di luar ruang pertemuan, Max bertemu dengan tunangannya, Sarah Wilson, yang juga seorang agen dinas rahasia Amerika. Pada pertemuan tersebut, Presiden dan para menteri menyatakan bahwa kerusakan pada satelit Afghanistan yang terhubung dengan Dutch Boy adalah penyebab embun beku. Alih-alih mengambil tanggung jawab, mereka membahas bagaimana mereka dapat merahasiakan insiden tersebut agar tidak dikritik. Hal ini membuat marah Max, yang sebenarnya peduli pada nyawa orang. Ia mengusulkan untuk mengirim seorang insinyur ke Stasiun Luar Angkasa Internasional yang dapat melaporkan masalah tersebut ke Amerika, sehingga mereka dapat memastikan hal itu tidak akan terjadi lagi di masa depan. Menteri Luar Negeri Amerika, Leonard Deckham, meminta Max untuk menunjuk Jack dalam masalah ini karena ia adalah satu-satunya yang mengenal Dutch Boy seperti anaknya sendiri. Max sedikit enggan dengan gagasan itu, tetapi segera pergi menemui Jack. Sementara itu, di Stasiun Luar Angkasa, para ilmuwan dan astronot mengganti satelit Afghanistan. Seorang astronot ditunjuk untuk mengumpulkan semua data dari satelit lama dan memeriksanya untuk melihat apa masalahnya. Ia mengumpulkan data dari satelit dalam sebuah hard drive dan menyembunyikannya, seolah-olah ada yang memerintahkannya untuk melakukannya. Tepat setelah ia memasuki airlock dan terjebak di dalam, jendela pecah dan ia terlempar ke luar angkasa. Selama 3 tahun terakhir, Jack telah tinggal di Florida, di mana putrinya, Hannah, mengunjunginya setiap akhir pekan. Max tiba di rumahnya dan bertemu Hannah. Ia memberitahunya bahwa Jack telah membuat berbagai macam mesin karena kecintaannya pada teknik tidak pernah berkurang bahkan setelah dipecat. Max kemudian bertemu Jack, yang tidak senang dengan kunjungannya. Max memberitahunya bahwa Dutch Boy tidak berfungsi, tetapi Jack dengan yakin mengklaim itu tidak mungkin karena ciptaannya sempurna. Ia khawatir dengan situasi tersebut, tetapi setuju untuk kembali ke Stasiun Luar Angkasa dan memeriksa apa penyebab kerusakan itu. Beralih ke markas Dewan Iklim di Hong Kong, China. Seorang pengawas dari program Dutch Boy, Chang Long, ada di kantornya bekerja seperti biasa. Suhunya sangat panas, sehingga Chang pergi ke toko kelontong terdekat dan membeli air dan telur. Saat ia kembali, ia secara tidak sengaja menjatuhkan telur di jalan dan melihatnya dimasak karena suhu. Sebelum ia sempat bereaksi, gempa bumi melanda dan tanah mulai memuntahkan lahar panas. Orang-orang panik dan berlarian mencoba menyelamatkan hidup mereka. Chang dengan cepat masuk ke mobilnya dan melaju pergi saat jalan di belakangnya retak. Tak lama, gedung pencakar langit runtuh dan kota itu hancur. Chang berhasil menyelamatkan dirinya setelah mencapai jembatan. Di tempat lain, Jack berangkat ke Stasiun Luar Angkasa Internasional untuk pertama kalinya dalam 3 tahun. Kepala ilmuwan dan komandan stasiun, UT,
menyambutnya dan memperkenalkannya kepada seluruh kru. Kembali ke bumi, Chang menelepon Max dan memberitahunya bahwa ia tidak dapat masuk ke database Dutch Boy Cina. Ia yakin seseorang mencoba menghalangi mereka mengetahui alasan sebenarnya mengapa suhu naik dengan tiba-tiba. Max mencoba masuk, tetapi bahkan aksesnya ditolak, yang mengonfirmasi bahwa database mereka telah diretas. Chang kemudian mengungkapkan bahwa jika Dutch Boy mengalami kegagalan sistem secara keseluruhan, sebuah geostorm akan muncul di bumi. Ini akan jauh lebih buruk daripada kondisi cuaca ekstrim yang mereka coba cegah, karena peristiwa cuaca dahsyat akan terpicu di seluruh dunia sekaligus. Geostorm berpotensi mengakhiri umat manusia dan menghancurkan bumi untuk selamanya. Tepat setelah panggilan itu, sekelompok pria asing dengan senjata memasuki kantor Chang. Chang berhasil bersembunyi tepat waktu dan menyelamatkan hidupnya. Para pria itu mengambil laptopnya dan semua data yang ia miliki tentang kerusakan Dutch Boy. Keesokan harinya, Max meminta seorang pakar keamanan siber, Dana, untuk memeriksa apa yang salah dengan database. Ia segera menemukan bahwa seseorang telah meretas komputer dan menghapus informasi cuaca. Kembali ke stasiun luar angkasa, Jack dan timnya memeriksa rekaman video kerusakan airlock dan menemukan sebuah drive menempel di menara komunikasi pada saat kecelakaan. Jack dan UT berjalan di luar angkasa dan berhasil mengambil drive tersebut. Namun, Jack tidak mempercayai kru dan berbohong kepada mereka dengan mengatakan bahwa mereka kehilangan drive di luar angkasa. Ia dan UT diam-diam memeriksa database dan menemukan bahwa satelit-satelit itu diprogram untuk tidak berfungsi di atas Hong Kong dan Afghanistan. Tetapi mereka tidak dapat mengetahui siapa yang melakukannya dan apa alasannya. Pada saat yang sama, Chang terbang ke Amerika untuk menemui Max dan memberitahukan semua yang ia dengar dari orang-orang yang menyerbu kantornya. Tetapi, sebelum Chang dapat menemuinya, seorang asing mendorongnya ke mobil. Max berlari ke temannya yang berada di ambang kematian. Sebelum meninggal, Chang memberitahu Max sesuatu tentang sebuah proyek bernama Zeus. Setelah itu, Max diberitahu tentang situasi di stasiun luar angkasa dari Jack, yang percaya bahwa seseorang dari tingkat pemerintahan tertinggi terlibat dalam kerusakan satelit. Max membawa informasi ini ke Dana, dan keduanya mencari proyek bernama Zeus di komputer. Mereka menemukan bahwa seseorang mempersenjatai Dutch Boy untuk menyerang kota-kota tertentu. Itu pasti seorang pejabat yang lebih tinggi yang memiliki akses ke komputer. Tetapi mereka tidak tahu siapa dia. Jack mencurigai seseorang telah memprogram virus di sistem Dutch Boy, yang melaluinya mereka dapat mengendalikannya. Satu-satunya cara untuk menghentikan ini adalah dengan menyalakan ulang Dutch Boy sehingga virus dapat dihancurkan. Tetapi untuk itu, mereka akan membutuhkan kata sandi presiden, dan mereka tidak mempercayainya. Kedua bersaudara itu sekarang mencurigai presiden sebagai dalang di balik semua ini. Menurut Jack, ia menggunakan Dutch Boy untuk menghancurkan negara-negara musuh Amerika. Max mulai bekerja untuk mendapatkan password presiden untuk menghentikan terjadinya geostorm. Namun, di tengah kekacauan, Jack mendapat kabar tentang kerusakan satelit. Badai es yang agresif di Jepang menewaskan ratusan orang. Suhu di Brasil turun, membekukan lautan dan orang-orang di pantai. Stasiun luar angkasa internasional mendapat peringatan tentang geostorm yang akan tiba dalam 1,5 jam. Stasiun luar angkasa memulai protokol penghancuran diri. Jack dan timnya pertama kali memprogram protokol ini untuk menghancurkan stasiun luar angkasa jika jatuh ke bumi. Sekarang, setiap ilmuwan harus meninggalkan stasiun dan terbang kembali untuk menyelamatkan hidup mereka. Saat itu, Jack mengetahui bahwa salah satu rekan satu timnya, Duncan, bertanggung jawab untuk memasukkan virus ke dalam sistem Dutch Boy. Keduanya berkelahi, yang berakhir ketika Duncan tersedot ke luar angkasa karena jendela yang pecah. Kembali ke bumi, Max berada di pidato kepresidenan ketika Menteri Luar Negeri, Leonard, bertanya kepadanya apa yang salah. Max menceritakan semuanya tentang presiden yang menggunakan Dutch Boy sebagai senjata. Leonard bertanya lebih banyak tentang proyek Zeus, tetapi Max menyadari bahwa ia tidak pernah memberitahunya tentang proyek tersebut. Kemudian terungkap bahwa Leonard adalah dalang di balik kekacauan ini. Ia ingin merebut posisi presiden dengan menyalahkan kerusakan Dutch Boy pada presiden saat ini. Begitu Max menyadari hal ini, Leonard mencoba membunuhnya, tetapi Max berhasil kabur dan menemui Sarah. Keduanya berencana untuk menculik presiden dan mengambil biometriknya, yang akan merestart Dutch Boy dan menyelamatkan planet ini. Sarah dengan sengaja menyebabkan baku tembak, dan membuat para penjaga membawa presiden pergi demi keselamatannya. Ia kemudian menjatuhkan salah satu dari mereka dan membawa presiden ke sebuah mobil bersama Max. Pasangan itu menjelaskan semuanya kepadanya di dalam mobil saat mereka dikejar oleh anak buah Leonard. Sementara itu, beberapa tornado besar menghantam Mumbai, sementara gelombang panas melanda Rusia yang menewaskan ratusan orang. Di stasiun luar angkasa, semua kru masuk ke dalam pesawat ulang-alik untuk kembali ke bumi, tetapi Jack dan UT tetap tinggal karena seseorang harus menyalakan ulang program secara manual setelah Max mendapatkan biometrik presiden. Di adegan berikutnya, Max dan Sarah berhasil membuat Leonard ditangkap. Ia masih tidak menyesal telah membunuh begitu banyak orang demi keuntungan pribadinya. Setelah ia ditangkap, mereka membawa presiden ke markas kendali misi. Di sana,
Presiden memberikan biometriknya dan berterima kasih kepada Jack atas pengorbanannya dalam panggilan video. Max menyadari bahwa saudaranya akan mati dan meminta maaf karena telah mengirimnya ke sana. Pada akhirnya, Jack memintanya untuk menjaga putrinya dan bergegas menyalakan ulang satelit. Dengan hanya beberapa detik tersisa sampai Geostorm, ia dan UT berhasil merestart sistem dan semua bencana alam di dunia mereda dalam hitungan detik. Dunia akhirnya diselamatkan, tetapi Jack dan UT sekarang berada di stasiun luar angkasa yang akan hancur dengan sendirinya. Untuk menyelamatkan diri, mereka masuk ke satelit tua yang meluncur ke luar angkasa tanpa tujuan. Keduanya menyaksikan stasiun luar angkasa meledak berkeping-keping saat terbang menjauh. Untungnya, salah satu ilmuwan dari kendali misi memperhatikan satelit mereka dan mengirim pesawat ulang-alik untuk menjemput keduanya. Pesawat ulang-alik akhirnya menempel ke satelit dan kembali ke bumi, menyelamatkan semua orang. Beralih ke 6 bulan kemudian, Jack telah diangkat kembali untuk mengelola stasiun luar angkasa yang baru dibangun. Ia dan Max memiliki hubungan yang baik sekarang, baik sebagai saudara maupun rekan kerja. Film berakhir saat putri Jack, Hannah, menarasikan bahwa selama manusia sadar bahwa kita berbagi satu masa depan yang sama, kita akan bertahan melewati cobaan apapun. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa like dan subscribe ya.